Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak. Di sini siapa ya yang di rumahnya itu dekat dengan sawah? Ya kamu. Rumahmu dekat dengan sawah ya? Kalau di sawah itu biasanya ada hewan apa saja ya? Hewan tikus, betul. Ular, betul. Ayam, ya betul. Terus selain hewan, ada banyak tumbuhan. Tumbuhan apa saja ya yang ada di sawah? Pinter, padi, jagung, dan kacang-kacangan. Sekarang Ibu mau tanya, di sawah itu tikus, ular itu makanya apa ya? Pintar sekali, tikus itu makanya tumbuhan atau padi yang ada di sawah. Sedangkan ular makanya apa ya? Bagus, makanya tikus. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, nanti Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya ya. 1, anak-anak harus paham tentang apa itu artinya rantai makanan. Terus setelah belajar tentang rantai makanan, kita akan belajar membuat karangan atau teks non fiksi berdasarkan gambar-gambar yang ada di PowerPoint yang akan Ibu tampilkan. Terus anak-anak juga akan belajar tentang tari-tarian dari beberapa daerah. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang tadi apa itu yang ada di sawah, misalnya ada hewan tikus, ular, terus ada tumbuhan padi, jagung, kacang. Sekarang kita sama-sama simak video berikut ya. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Nah, setelah melihat video tersebut, tadi anak-anak sudah belajar tentang apa ya? Pintar sekali. Belajar tentang yang namanya rantai makanan. Ada yang tahu tadi di video tadi menyebutkan bahwa rantai makanan itu apa ya? Siapa yang berani? Silahkan tunjuk jari. Pintar, rantai makanan itu adalah peristiwa makan-dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Misalnya tadi contohnya yang ada di video itu ada hewan lalang, katak, ular, elang, dan jamur atau nama lainnya tadi dekomposer. Sedangkan tanaman itu termasuk apa ya tadi ya? Pintar sekali, termasuk produsen. Kalau belalang yang makan tanaman tadi namanya apa? Konsumen tingkat 1, terus ada konsumen tingkat 2 dan konsumen tingkat 3 serta konsumen puncak, dan ada yang namanya dekomposer atau pengurai. Kalau tadi lihat dari video tadi yang merupakan konsumen tingkat 2 itu yang apa ya? Hewan apa ya tadi? Bagus sekali, hewan katak. Anak-anak paham kan tentang artinya apa tadi rantai makanan, terus hubungannya hewan dengan tumbuhan apa? Paham ya? Sekarang coba Ibu ingin anak-anak mengerjakan soal-soal yang akan Ibu tampilkan di layar PowerPoint. Yang pertama, harus menyebutkan 1 contoh tentang rantai makanan atau boleh lebih, misalnya 3. Boleh rantai makanan yang ada di sawah, hutan, atau dimanapun boleh. Terus setelah itu buatkan atau gambarkan rantai makanan tersebut. Nah, setelah belajar rantai makanan, setelah membuat tentang rantai makanan dan menjawab pertanyaan tadi yang sudah dikerjakan, tadi banyak sekali ya teman-teman yang
mengerjakan berbagai macam rantai makanan. Ada yang padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang diuraikan oleh decomposer. Sekarang coba perhatikan gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan di layar berikut ini. Ada gambar apa saja ya di situ ya? Ada gambar sapi, pinter, ada gambar kambing, ada gambar elang, ada gambar belalang, dan ada gambar kata. Dari gambar itu silakan nanti anak-anak kreasikan membuat karangan non fiksi. Kemarin sudah dijelaskan Ibu nggih apa itu artinya artinya tentang karangan non fiksi. Apa ya kemarin arti karangan non fiksi itu? Siapa yang bisa? Iya, betul. Teks atau karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan, tidak mengada-ngada atau secara realistis atau secara nyata. Itu yang dinamakan karangan non fiksi atau teks non fiksi. Sekarang pilihlah salah satu dari gambar tersebut dan buatlah sebagai karangan non fiksi. Sekarang kita lanjut ya pelajarannya. Silahkan diperhatikan lagi apa yang akan Ibu tampilkan di layar PowerPoint berikut. Di situ Ibu akan menampilkan beberapa tarian daerah. Misalnya nanti tarian daerah itu? Tarian daerah yang berasal dari daerah masing-masing. Kalau di daerah kalian itu biasanya tarian apa ya yang sudah kalian ketahui? Misal ada tari jaipong, itu dari mana ya? Jawa Timur. Tari kecak dari Bali. Kalau orang menari itu biasanya menggunakan apa ya? Bagus, menggunakan baju, make up, dan alat-alat yang lainnya. Itu dinamakan apa ya? Ayo, apa ya namanya ya? Dinamakan properti. Jadi orang-orang menari itu tidak hanya menari, tapi sebelum menari dia harus mempersiapkan segala properti yang ada. Sekarang coba simak video yang Ibu akan putarkan. Nah, setelah melihat video tersebut, ada tarian dari mana aja ya tadi ya? Pinter, ada tari kecak, ada tari apalagi ya tadi ya? Ada tari lilin. Nah, sekarang pilihlah salah satu. Terus nanti setelah memilih salah satu, identifikasikan properti yang digunakan dari tari itu apa saja ya. Bagus, setelah paham, nanti mengerjakan terus. Nanti setelah mempelajari tari ini, Ibu harap anak-anak bisa belajar menari. Misalnya dari daerah kalian masing-masing, misalnya tari jaipong, tari kecak, atau tari apapun boleh. Nanti untuk hasilnya, videonya bisa dikirim ke Ibu ya lewat WA grup. Nah, sekarang setelah belajar dari rantai makanan, dari membuat karangan dari hewan-hewan dan teks non-fiksi, dan kosakata yang dari non-fiksi, serta tarian daerah, apa ya yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Apa yang harus dilakukan supaya ekosistem di alam ini tetap terjaga? Iya, bagus. Kita harus tetap menjaga lingkungan, menjaga ekosistem yang ada, jangan membuang sampah sembarangan. Anak-anak, pembelajaran hari ini Ibu kira cukup. Sebelum Ibu menutup pembelajaran, kita baca hamdalah dulu ya. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.